Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Baik teman-teman, kali ini ada sebuah video dengan judul 5 wilayah di Malaysia yang ingin merdeka dari Malaysia. Inilah fakta tersembunyi dari negeri jiran yang tidak banyak orang tahu. Oke, kira-kira seperti apa videonya? Dan kita akan coba lihat ya, diambil dari Teknologi Populer Channel. Oke, seperti apa videonya kita akan coba lihat. Tapi silahkan teman-teman bisa like dan subscribe channel ini. Hello Technolovers, apakah dari kalian udah pada tahu nama-nama negara bagian di Malaysia? Ya, Malaysia adalah negara serumpun yang menjadi tetangga terdekat dari Republik Indonesia. Kecil sebenarnya. Negara yang ya. sering dijuluki sebagai negara jiran ini ternyata terdiri dari 13 negara bagian dan 3 wilayah persekutuan yang kurang lebih statusnya yang setara dengan provinsi yang ada di Indonesia. Akan tetapi, sudahkah kalian tahu bahwa akhir-akhir ini beredar kabar bahwa ada beberapa sejumlah wilayah yang ingin merdeka dari Malaysia, bahkan tak hanya satu loh, melainkan 5. Aduh, kok bisa ya? Nah, berikut ini akan kita ulas penjelasannya. Mana saja ini? Secara administratif, Malaysia terbagi menjadi 13 negara bagian dan 3 wilayah persekutuan, yakni Kuala Lumpur, Labuan, dan Putrajaya, yang terbagi ke dalam 2 geografis antara Semenanjung Malaysia atau Malaysia Barat yang terletak di daratan Asia dan Malaysia Timur yang terletak di Pulau Kalimantan. 9 negara bagian Malaysia memiliki penguasa tituler atau yang dikenal sebagai Sultan, Raja atau yang di-Pertuan Besar, dan Ketua Menteri Eksekutif atau Menteri Besar. Penguasa Johor, Kedah, Kelantan, Pahang, Perak, Selangor, dan Terengganu dikenal sebagai Sultan. Penguasa Negeri Sembilan memiliki jabatan yang di-Pertuan Besar. Perlis ialah satu-satunya negara bagian Malaysia di mana penguasanya bergelar Raja. Mantan koloni emas Inggris di Penang, Melaka, Sabah, dan Sarawak memiliki gelar gubernur atau dikenal sebagai yang di-Pertuan Negeri dan Ketua Menteri Eksekutif. Malaysia terletak di kawasan Asia Tenggara dengan luas 330.803 km persegi. Negara bagian adalah suatu wilayah administrasi tingkat pertama dari suatu negara federal atau negara berserikat. Banyak negara dengan pemerintahan konstitusi federal memiliki wilayah ini, yang seringkali disebut negara bagian, tanah atau provinsi. Berikut daftar 5 dari 13 negara bagian Malaysia yang ingin memerdekakan diri. Johor. Johor Darul Takzim terletak di sebelah selatan Semenanjung Malaysia dan berbatasan langsung dengan Indonesia. Ini ya, Johor. Negara Johor memiliki luas wilayah 19.166 km. Johor merupakan negara bagian kelima terbesar di Malaysia. Selain itu, negara bagian ini juga memiliki jumlah penduduk kedua terbesar setelah negara bagian Selangor dan negara bagian ketujuh terpadat di dalam negara. Johor Bahru adalah ibu kota Johor dan kota Iskandar adalah pusat pemerintahan negara bagian ini. Johor Bahru merupakan kota kedua terbesar di Malaysia setelah Kuala Lumpur. Beredar kabar bahwa Johor ini ternyata memang ingin pisah dari Malaysia. Hal ini terbukti dengan adanya sebuah gerakan kemerdekaan yang bernama Johor Independent Association. Asosiasi Johor Merdeka ini dibentuk dengan tujuan untuk mendirikan negara Johor yang terpisah dari Malaysia. Hingga tahun 2020, jumlah penduduk di Johor mencapai 4 juta lebih dan mayoritas dihuni oleh keturunan Melayu, Cina, dan India. Agama terbesar di negara bagian Johor adalah agama Islam. Sebagian besar penduduk negara bagian terutama orang Melayu menganut agama ini. Orang Tionghoa di Johor sebagian besar menganut agama Buddha. Pada anut agama Kristen. Dan sebagian kecil lainnya orang Tionghoa Johor menganut ajaran Taoisme, Konfusianisme, dan Islam. Sarawak.
Kalau ini sering muncul ini ya. Sarawak adalah salah satu negara berita. bagian yang terletak di Malaysia YouTube. Timur yang merupakan negara terluas Malaysia. Ini juga bisa terancam lepas dari Malaysia. Ya, hal ini terbukti karena adanya sejumlah gerakan kemerdekaan Sarawak yang telah terbentuk, di antaranya adalah Yayasan Warisan Borneo, Sarawak 14 Besar, Sarawakian, Aspirasi Masyarakat Asosiasi Sarawak, Gerakan Kedaulatan Sarawak, Sabah Sarawak Keluar Malaysia, dan Gerakan Pembebasan Sarawak. Kemerdekaan Sarawak ini didukung oleh sebuah partai bernama Partai Bumi Kanyalai. Sarawak sendiri mayoritas dihuni oleh penduduk suku Melayu dan Dayak serta berpenduduk 2,9 juta jiwa pada tahun 2020. Oke teman-teman ya, di Malaysia juga masih sering ya muncul isu-isu wilayah di Malaysia itu untuk memerdekakan ya. Yang sering muncul isu-isu itu di wilayah timur terutama Sabah dan Sarawak. Itu sering banget muncul isu-isu ingin memisahkan dari Malaysia, karena isu yang sering diangkat adalah tentang pembagian hasil. Dan juga di Semenanjung ada Johor ya, itu juga sering muncul ya beritanya. Dan kita lanjut lagi ya untuk lihat video selanjutnya. Ketahui Sarawak memiliki lebih dari 40 kelompok subetnis yang masing-masing memiliki bahasa, budaya, dan gaya hidup khasnya sendiri. Kota-kota besar umumnya ditinggali oleh Melayu, Melanaus, Tionghoa, dan sejumlah kecil Iban dan Bidayuh yang berpindah dari kampung halaman mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Sarawak menjadi satu-satunya negara bagian di Malaysia di mana mayoritas penduduknya menganut agama Kristen Legeng, yang di mana sensus yang dilakukan oleh Malaysia pada tahun 2020 adalah 50,11%. Oh, malah banyak ya, malah banyak Kristennya di Sarawak. Sabah adalah negara bagian kedua terbesar di Malaysia setelah Sarawak. Sabah juga berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara Indonesia di selatan. Ibu kota negara bagian ini adalah kota Kinabalu. Sabah sering disebut sebagai negeri di bawah Bayu, sebuah frasa yang digunakan oleh pelaut pada masa lalu untuk menggambarkan daratan di selatan Sabuk Topan. Penduduk Sabah memiliki keberagaman etnis yang lebih beragam dibandingkan beberapa negara bagian di Malaysia. Data pada sensus Malaysia tahun 2020, etnis Bumiputra merupakan etnis mayoritas di Sabah, seperti orang Kadazan atau Dusun, Bajau, dan Melayu. Kemudian selebihnya adalah orang Murut dan Bumiputra lainnya. Warga negara asing atau bukan warga Malaysia di Sabah 23,71% dari seluruh penduduknya pada tahun 2020. Agama Sabah dengan jumlah pengikut mencapai 69,59% pada tahun 2020. Agama ini dianut oleh orang Melayu dan Bumiputra lainnya. Agama-agama lain yang dianut di Sabah adalah Kristen, umumnya dianut warga Bumiputra dan Tionghoa. Kemudian agama Hindu terutama di kalangan kaum India, Buddha terutama di kalangan orang Tionghoa. Selain Sarawak, negara bagian Sabah juga berpotensi untuk siap merdeka atau lepas dari Malaysia. Di negara bagian berpenduduk 3,4 ini sering muncul di ini juga terdapat sebuah gerakan kemerdekaan terkenal yang telah terbentuk, salah satunya adalah Gerakan Sabah Keluar Malaysia atau GSKM. Labuan. Oh, Labuan ini Malaysia. Labuan merupakan sebuah wilayah persekutuan di Malaysia. Pulau Labuan mempunyai luas 28 km persegi. Pulau Labuan terletak sekitar 10 km dari pantai Sabah dan 2,5 jam penerbangan dari Kuala Lumpur dan 5 menit perjalanan dengan kapal laut ke Pulau Papan. Pulau Labuan telah ditetapkan sebagai pusat keuangan lepas pantai dan pelabuhan bebas cukai. Labuan mempunyai pelabuhan yang dalam dan besar, yang merupakan sumber asal namanya pelabuhan atau labuhan. Dengan jumlah penduduk hampir 100.000 jiwa pada tahun 2020. Jika Sabah lepas, maka tentunya wilayah Malaysia bagian timur hanya akan menyisakan Labuan. Labuan sendiri akan berpotensi untuk menentukan nasibnya sendiri karena terpisah sangat jauh dari Malaysia Barat. Diketahui data pada sensus Malaysia tahun 2020, etnis Bumiputra merupakan etnis mayoritas di Labuan. Etnis Melayu menjadi etnis dominan, kemudian selebihnya orang Kadazan atau Dusun, Bajau, Murut, Tionghoa, India, dan warga negara asing. Berikut adalah besaran penduduk Labuan berdasarkan etnis menurut data sensus Malaysia tahun 2020.
Agama Islam merupakan agama terbesar di Labuan dengan jumlah pengikut mencapai 77,23% tahun 2020. Agama ini dianut oleh orang Melayu dan sebagian masyarakat India. Agama-agama lain yang dianut di Labuan adalah Kristen, umumnya dianut warga Bumiputra dan Tionghoa. Kemudian agama Hindu terutama di kalangan kaum India, Buddha terutama di kalangan orang Tionghoa. Malaysia. Jika Johor, Sarawak, Sabah, dan Labuan lepas, maka wilayah dari negara Malaysia hanya akan menyisakan wilayah Malaysia Barat dengan 12 negara bagiannya. Bisa dibayangkan bila keempat wilayah yang sebelumnya ingin merdeka tersebut lepas, maka wilayah negara Malaysia akan berkurang secara drastis dan jumlah penduduk juga akan terpengaruh dan berkurang. Malaysia Barat atau Semenanjung Malaysia adalah bagian dari Malaysia yang meliputi separuh bagian selatan Semenanjung Malaka. Malaysia Barat berbatasan dengan Thailand dan Teluk Thailand di sebelah utara, Selat Johor di sebelah selatan, Selat Malaka di sebelah barat, serta Laut Natuna, Laut Natuna Utara dan Laut Tiongkok Selatan di sebelah timur. Pulau Sumatera Indonesia terletak di seberang Selat Malaka, sedangkan Malaysia Timur terletak di seberang Laut Natuna. Oke teman-teman, ya demikian ya sebuah video dari teknologi populer ya dengan judul 5 wilayah dari Malaysia yang ingin memisahkan, yang ingin merdeka maksudnya ya. Inilah fakta tersembunyi negeri jiran yang tak banyak orang tahu. Demikian ya ulasannya. Memang isu-isu di wilayah Malaysia yang ingin memerdekakan itu sangat sering kita lihat teman-teman ya, terutama di wilayah timur Sabah dan Sarawak. Itu paling sering kita lihat video-videonya ya. Oke teman-teman ya, demikian ya sebuah video yang menarik buat kita lihat. Dan silakan kalaupun mau berkomentar, silakan teman-teman bisa berkomentar. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, silakan lanjut nanti ke video selanjutnya.